Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik. أظن في الأخير في الدرس الماضي انتهينا من نوع الثامن والخمسون. النوع الثامن والخمسين صحيح؟ أو قبله؟ طيب لا بأس. النوع السابع والخمسين. نعم. أو الثامن والخمسين. نعم يا إخوان. طيب لا بأس. الثامن الآن أو انتهينا من الثامن؟ لما طيب. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها. Nah, nasab-nasab yang berbeda dari zahirnya, yakni ala khilafi al-mutabadir fi dzihn, ala khilafi al-mutabadir fi dzihn. Dan seingat saya sudah berlalu ya beberapa perawi dengan nisbat semacam ini ya, yaitu ada dua rawi ya, yang nisbatnya ala khilafi dhahirihi ya. Yang pertama siapa kemarin? Ad-dhaif. Nasitu ismahu ad-dhaif dan ad-dhal. Ad-dhaif dan ad-dhal. Dikatakan beliau ad-dhaif karena huwa dhaifun fi jismihi laisa fi hadithihi. Kemudian yang lain ada juga ad-dhal, yakni li'annahu dhalla fi tariq, ya, dia pernah hilang di jalanan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala wa dzalika ka Abi Mas'udin Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu taala an. Za'ama al-Bukhari annahu mimman syahida Badra wa khalafahu al-jumhur faqalu inna ma sakana Badra fa nusiba ilaiha. Nah, ini Al-Bukhari rahimahullahu taala sebutkan dalam tarikh beliau ya, di mana beliau mengkategorikan sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini radhiyallahu an mimman syahida Badra ya, dengan berpatokan pada zahir nisbatnya Al-Badri. Nah, wal jumhur ala khilafihi, yakni inna ma sakana Badra fanusiba ilaihi. Beliau tinggal di Badar. Nah, beliau tinggal di Badar sehingga dinisbatkan kepadanya. Nah. Dan dalil dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir dari dalam riwayat Al-Bukhari, dalam kitab Al-Maghazi dalam bab syuhudul malaikati Badra, ya, di mana Al-Bukhari membawakan sanadnya sampai ke Urwah bin Zubair dari Bashir ibni Abi Mas'ud ya, bahwa suatu ketika Al-Mughirah ya mengakhirkan salat asar. Ini hadits masyhur dalam awqatus shalah, dalam awqat as-shalah, di mana Imam Malik rahimahullahu taala membuka Muwatta dengan hadis ini. Membuka Muwatta dengan hadis mawaqit as-shalah ini. 6.
beliau yakni Al-Mughirah pernah mengundurkan salat asar. Fadakhala alaihi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr jaddu Zaid ibn Hasan. Maka masuklah Uqbah bin Amr, ya, ini Abu Mas'ud ini. Abu Mas'ud, masuklah siapa? Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, kakeknya Zaid bin Hasan. Kakeknya Zaid bin Hasan wa kana syahida Badra, dan beliau menyaksikan perang Badar. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berhujjah dengan kalamnya Urwah bin Zubair. Urwah ibnu Az-Zubair. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, lahiriah ucapan ini wa kana syahida Badra, ini mudraj dalam riwayat. Kata Ibnu Hajar, zahirnya ini adalah ucapan Urwah bin Zubair yang meriwayatkan dari Bashir ibnu Abi Mas'ud. Bashir ibnu Abi Mas'ud menceritakan kisah ini, bahwa Al-Mughirah pernah mengundurkan salat asar, lantas Abu Mas'ud Uqbah bin Amr masuk kepadanya, wa kana syahida Badra. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maka ini adalah hujjah. Ya, ucapan Az-Zubair ini atau Urwah bin Zubair ini hujjah. Ya, dikarenakan beliau mendapati zamannya Abu Mas'ud. Beliau mendengar ataupun mendapati zaman dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, dan beliau mensifati Abu Mas'ud dengan wa kana syahida Badra. Nah, sementara jumhur menyelisihi dengan berdalil dengan ucapan Ibnu Ishaq, ya, Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad dan selainnya, ya, di mana mereka menafikan Abu Mas'ud Al-Badri ini hadir di perang Badar. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama, dan di sini Syekh Ahmad Syakir rahimahullah cenderung menguatkan pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, dengan dalil al-musbit muqaddam ala nafi. Apalagi an-nafi ini, ya, an-nafyu innama ja'a minal mutaakhirin. Ya, wallahu alam bissawab. Ala kulli hal ini masyhur, ya, khilaf dalam masalah ini, di mana jumhur yukhalifu Al-Bukhari rahimahullah dalam masalah ini. Tsumma qala, contoh yang kedua, Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi, lam yakum minhum wa innama nazala fihim fanusiba ilaihim wa qad kana min mawali Bani Murrah. Sulaiman ibn Tarkhan At-Taimi, ya, beliau bukan dari Bani Taim, ya, namun beliau hanya tinggal, ya, beliau hanya tinggal, menetap di situ, ya, beliau hanya menetap di situ. Nah, tinggal di situ. Wa qad kana min mawali Bani Murrah, dan beliau asalnya dari maula Bani Murrah. Nah, berikutnya Abu Khalid Ad-Dalani. Abu Khalid Ad-Dalani rahimahullahu taala, batnun min Hamdan, nazala fihim aidha, innama kana min mawali Bani Asad. Nah, Ad-Dalani ini adalah salah satu kabilah asli, suku asli dari Hamdan, di Hamdan. Ya, beliau ini bukan asalnya dari Dalan, ya, innama nazala fihim aidha, beliau hanya tinggal bersama mereka, ya, wa innama kana min mawali Bani Asad, beliau asalnya dari mawali Banu Asad. Baik. Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi, innama nazala Syi'bal Khuz bi Makkah. Nah, beliau nazala, ya, kalimat nazala maksudnya di sini bukan aslinya di sana. Ya, bukan aslinya di sana, namun beliau berdomisili di sana atau pernah berdomisili di sana. Baik. Qala rahimahullahu taala Muhammad ibn Sinan Abdul Malik ibn Abi Sulaiman Al-Arzami, wa huwa batnun min Fazarah, nazala fi jubbanatihim bil Kufah. Nah, ini juga Al-Arzami, ya, wa hum batnun min Fazarah. Ini juga bukan aslinya dari Fazarah. Nah, beliau hanya menetap di sana. Muhammad ibn Sinan Al-Awaqi, batnun min Abdul Qais wa huwa bahiliyun lakinnahu nazala indahum bil Basrah. Nah, Al-Awaqi, beliau asalnya adalah Bahili, namun tinggal di Al-Awaq ini batn min Abdul Qais, ya, beliau hanya menetap bersama mereka di situ. Domisilinya di sana, tapi asalnya bukan dari sana. Ahmad bin Yusuf As-Sulami, Syekh Muslim, huwa Azdiyun lakinnahu nusiba ila qabilati ummih. Nah,
Beliau asalnya Azdi, namun As-Sulami ini nisbat kepada kabilah ibunya. Nah, wa kadzalika hafiduhu Abu Amr Ismail ibn Nujaid As-Sulami. Demikian pula cucu beliau Ismail ibn Nujaid, yakni Ismail ibn Nujaid ibn Ahmad As-Sulami, sama ya, nisbat kepada ibu dari kakeknya. Wa hafidu hadza, kemudian kakeknya lagi cucunya lagi ini. Cucunya Ismail bin Nujaid, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami As-Sufi. Ini masyhur, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Ini berarti kakeknya, ya. Ini juga semuanya nisbat kepada kabilah ibunya, kabilah nenek-neneknya ke atas. Wa min dzalika Miqsam maula bin Abbas liluzumihi lahu wa innama huwa maula li Abdullah ibn al-Harith ibn Naufal. Nah, ini juga ada Miqsam maula Ibnu Abbas. Ini al-mawali. Kalau tadi an-nisab. Iya. Maula Ibnu Abbas padahal dia bukan maula Ibnu Abbas. Beliau dinamakan maula Ibnu Abbas dikarenakan melekat, yakni sangat sering bersama dengan Ibnu Abbas, lazima. Ya, beliau mulazamah dengan Ibnu Abbas. Wa Khalidun al-Hadza innama qila lahu dzalika li julusihi indahum. Khalid al-Hadza, yakni pembuat sepatu. Ya. Beliau bukan itu profesinya, namun beliau digelari atau dinisbatkan kepada mereka karena dia suka atau biasa bergaul, duduk-duduk bersama mereka. Wa yazidunil faqir innama kana ya'lamu min faqari dhuhri. Beliau al-faqir bukan dari kondisinya, ya. Nah, bukan kondisinya yang fakir, namun ada masalah pada faqari dhuhri, pada tulang punggungnya, ya. Nah, ini beberapa nisab ala khilafi al-mutabadir fi dzihn. Tsumma qala rahimahullahu taala an-naw'u at-tasi'u wal khamsun. Jenis hadis yang ke-59. Fi ma'rifatil mubhamat min asma'ir rijali wan nisa. Mengetahui rawi-rawi yang mubham baik dari rawi laki-laki maupun perempuan. Al-mubham yakni man dzukira ismuhu. Man dzukira ismuhu faqat, ya, yang disebutkan namanya saja. Washtaraka fihi, ya, yakni rajulan fa aksar. Namun nama ini dimiliki oleh dua orang atau lebih, ya. Hadza al-muhmal. Al-mubham yakni hanya dikatakan rajul atau imra'ah. Hadza al-mubham, ya. Al-muhmal kalau dikatakan Muhammad punya dimiliki oleh banyak orang perawi, itu namanya al-muhmal. Adapun al-mubham yakni ketika dikatakan an rajul atau an syaikhin, ya, an syaikhin min Quraisy misalnya, atau an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza mubham, dari tahu siapa? An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mimman laqiya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mimman syahida Badra, atau saya meriwayatkan dari orang yang menyaksikan perang Badar, atau yang semacamnya, ya. Atau dikatakan haddatsani as-siqah, sudah berlalu, ya. Haddatsani as-siqah. 6. Atau haddatsani man athiqu bihi, orang yang saya percayai. Ini semua mubham, ya, enggak disebutkan namanya. Wa qad sannafa fi dzalika al-hafidzu Abdul Ghani ibn Sa'id al-Misri, Ibnu Sa'id al-Misri wa al-Khatib al-Baghdadi wa ghairuhuma rahimahumullahu taala. Baik, ini dua kitab, ya, kitab Abdul Ghani bin Sa'id judulnya Al-Ghawamid wal Mubhamat, dan juga Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Asmaul Mubhamah fil Anba'il Muhkamah. 6. Wa hadza innama yustafadu min riwayati ukhra min turuqil hadis. 6. Kemudian di sini beliau menyebutkan di antara cara mengetahui nama perawi yang mubham. Dari mana kita tahu nama rawi yang mubham di satu riwayat? Ini tentunya sebelum kita merujuk ke buku-buku ini ini tentunya merupakan salah satu referensi dari buku-buku ini. Mereka cara mengumpulkan nama-nama rawi yang mubham adalah dengan menelusuri riwayat. Maka ini salah satu caranya. Kata beliau, wa hadza innama yustafadu min riwayatin ukhra. Caranya adalah dengan mengumpulkan jalan-jalan, ya. Karena terkadang di satu sanad disebutkan mubham an rajul atau an fulan, namun di jalan lain ditasrih siapa namanya. Ditasrih siapa namanya.
Maka kita berdalil dengan riwayat yang lain untuk menetapkan siapa rawi yang mubham di sanad yang satu. Kata beliau, ke hadis Ibnu Abbas, contohnya, anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kulla am. Dari hadis Ibnu Abbas ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun? Ya. Siapa orang ini? Siapa sahabat ini yang bertanya? Huwal Aqra. Yani Al-Aqra bin Habis. Nah, radhiyallahu ta'ala an. Wa hadis Abi Sa'id annahum marru bihayyin qad ludigha sayyiduhum faraqahu rajulun minhum huwa Abu Sa'idin nafsuhu. Juga hadis Abu Sa'id beliau cerita tentang mereka dalam safar pernah melewati sebuah pemukiman yang pimpinan suku mereka disengat oleh hewan beracun. Maka ada seorang di antara mereka yang meruqyah. Enggak disebutkan siapa namanya. Dalam riwayat lain ditasri bahwa dia adalah Abu Sa'id sendiri. Ya. Demikian pula contoh hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan sebagian riwayat disebutkan apa? Kuntu rajulan mazza'a fa amartu rajulan fa sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengeluarkan mazi, maka saya menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang ini? Ditasri dalam riwayat lain, dia adalah apa? Al-Miqdad ibn al-Aswad. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad. Nah, fi ashbahin li hadza katsirin yatulu dzikruha. Dan ini sangat banyak sekali, terutama yang banyak di sini kadang di matan hadis. Di matan al-hadis. Nah, terkadang disebutkan dalam riwayat lain disebutkan siapa nama sahabat tersebut, tapi kadang juga enggak diketahui siapa namanya. Jadi mubham tanpa ada penjelasan dalam riwayat yang lain. Misalnya hadis Ibnu Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan dua orang yang disiksa itu. Siapa kuburan dua orang ini? Enggak diketahui siapa. Yani mimbab katmil aib. Mimbab katmil aib, maka tidak disebutkan. Bahkan dalam riwayat lain enggak disebutkan siapa nama dua orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Nah, jadi kadang ada riwayat yang mubham, yakni ada rawi yang mubham dalam sanad, walaupun bukan dalam sanad ya, dalam matan dan dia mubham seterusnya, tidak diketahui. Nah, maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya sudah berlalu juga di pembahasan kemarin munqati kalau nggak salah, ya juga dibahas seputar itu di anwa seputar itu disebutkan masalah mubham. Dan tentunya mubham yang dimaksud dalam pembahasan ke-59 ini adalah al-mubham fil matan, bukan mubham fil isnad. Wa illa qad taqaddam bahwa mubham dalam sanad itu nau jarah, yakni min sababi raddil hadis, min asbab raddil hadis, tatkala mubhamnya terdapat dalam sanad. Adapun mubham pada matan, maka ini la yadur. Ini tidak memberikan masalah. Ya, dia hanya memberikan faedah tambahan kalau diketahui. Yani kalau dia sifatnya misalnya fadilah, kita ketahui, oh ini orang sahabat ini memiliki fadilah ini. Tapi kalau kita nggak ketahui, kita nggak tahu siapa yang punya fadilah ini. Jadi hanya memberikan tambahan informasi tanpa memberikan pengaruh pada keabsahan riwayat tersebut. Itu kalau mubhamnya dalam matan. Nah, wa qad i'tana Ibnu al-Athiri fi awakhir kitabih Jami' al-Usuli bi tahririha wa ikhtasara Syekh Muhyiddin An-Nawawi kitab al-Khatib fi dzalik. Nah, ini Ibnu Athir rahimahullah i'tina di akhir kitab Jamil Usul, sebagaimana An-Nawawi rahimahullah beliau mengikhtisar kitabnya Al-Khatib. Wa hadza fannun qalilul jadwa binisbati ila ma'rifatil hukmi minal hadits walakinnahu syai'un yatahalla bihi katsirun minal muhadditsina wa ghairuhum. Nah, ini ya kita katakan tadi bahwa sebenarnya masalah ini mengetahui al-mubham pada sanad ini qalilul jadwa, yakni manfaatnya tidak terlalu banyak. Ya, kenapa? Karena tidak berpengaruh pada hukum pada hadis. Fi ila ma'rifati al-hukmi fil hadis. Manfaatnya tidak banyak, tidak berpengaruh. Kalaupun ada mungkin itu jarang terjadi. Misalnya disebutkan misalnya an rajulin masalan laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang meriwayatkan darinya adalah rawi yang majhul. Rawi majhul mengatakan
ya, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jelas oke. Dari rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya yang mengatakan ini rawi yang tidak dikenal, majhul. Siapa dia? Atau dia misalnya rawi yang muttaham bil kadzib, lantas mengatakan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dipastikan? Nah, maka yang seperti ini kita tidak bisa memastikan bahwa itu betul-betul sahabat, karena yang mengucapkan an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawinya bermasalah. Tapi ini yang seperti ini tidak banyak. Makanya dikatakan di sini qalilul jadwa, minim sekali, minim manfaatnya dalam mengetahui hukum terhadap al-hadis. Walaupun tadi tidak secara mutlak juga ditolak, ada qara'in yang lain yang diperhatikan. Kata beliau, lakinnahu syai'un yatahalla bihi katsirun minal muhaddisin wa ghairuhum. Namun ini salah satu garamnya ya, garam dalam ilmu hadis yang banyak muhaddisin senang untuk mengumpulkannya dan mengetahuinya. Ini sama seperti sanad yang ali ya, isnadul ali indal mutaakhirin. Nah, wa ahammu atau bal indal mutaqaddimin. Nah, wa ahammu ma fihi ma rafa'a ibhaman ma fi isnadin. Ya. Dan urgensi ya masalah ini, yakni mengetahui rawi mubham itu hanya menjadi sangat penting ketika berkenaan dengan rawi mubham dalam sanad. Tapi waqad taqaddama hukmuhu, sudah berlalu ya. Kama idza warada fi sanadin an fulanin ibni fulan au an abihi an au ammihi au ummihi fa warada tasmiyatu hadzal mubham min tariqin ukhra fa idza huwa thiqatun aw dhaifun aw mimman yunzaru fi amrihi wa fa hadza anfa'u ma fi hadzal naw. Nah, barulah ketika ini bermanfaat ya. Nah, ini mubham dalam al-isnad. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala an-naw'ul muwaffi 60. Jenis yang ke-60, ma'rifatu wafayatir ruwati wa mawalidihim wa miqdari a'marihim. Mengetahui tahun wafat dan tahun lahir para perawi ya, ataupun para ulama setelah mereka, dan miqdar a'marihim, umur mereka. Nah, liyu'rafa man adrakahum mimman lam yudrikhum min kadzdzabin aw mudallisin fayutaharrarul muttasilu wal munqati'u wa ghairu dzalik. Nah, mengenal tahun lahir, tahun wafat, dan umur mereka berapa, agar bisa diketahui siapa orang-orang yang berjumpa dengan mereka dan siapa yang tidak berjumpa dengan mereka. Siapa yang punya ihtimal mendengar dengan mereka dan siapa yang sama sekali tidak ada ihtimal dia mendengar dari mereka ini. Min kadzdzabin aw mudallis, baik dia seorang kadzdzab atau mudallis. Nah, dengan mengetahui ini fayutaharraru al-muttasilu wal munqati, maka bisa dibedakan, diketahui dengan jelas mana yang muttasil dan mana yang al-munqati wa ghairu dzalik. Baik. Qala Sufyan ats-Tsauri lamma ista'mala ar-ruwatul kadhiba ista'malna lahumut tarikh. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri, tatkala para perawi ya menggunakan kedustaan untuk membenarkan riwayat mereka agar riwayat mereka diterima, maka kami gunakan tarikh untuk membongkar kebohongan mereka. Wa qala Hafs ibnu Ghiyas rahimahullah, idza tahamtumu syaikha fahasibuhu bis-sinin. Bis-sinain, bukan bis-sinin, bis-sinain. Idza tahamtumu syaikh, kalau kamu menuduh di sini maksudnya mencurigai seorang guru, seorang rawi, syekh di sini yakni seorang perawi, kamu curigai dia tidak mendengar atau kamu curigai dia berdusta, ya kemungkinan ini yang diinginkan di sini muttaham bil kadzib, yakni ada kemungkinan dia tertuduh atau ada kemungkinan dia berdusta, fahasibuhu bis-sinnain, maka ukurlah dia dengan dua umur, yakni tanyakan dia lahir tahun berapa dan bandingkan dengan tahun umur gurunya ketika dia meninggal. Itu maksudnya sinnain. Ya, sinnain maksudnya umur berapa dia sekarang, ya, umur berapa dia sekarang dan umur berapa gurunya meninggal. Ya, umur berapa dia sekarang dan umur berapa gurunya meninggal. Yani maksudnya ya tadi tahun berapa dia lahir dan tahun berapa gurunya meninggal. Kemudian dia lihat ketemu enggak. Kalau ketemu, yakni dia lahir ketika gurunya masih hidup, kira-kira memungkinkan nggak dia meriwayatkan ketika gurunya meninggal dia masih berusia 5 tahun misalnya,
Iya, dan ini mungkin kemungkinan kecil. Walaupun bisa kalau dia dibawa oleh ayahnya sejak kecil dan sudah berlalu bahwa 5 tahun ini sudah dianggap sama, ya. Tapi kalau misalnya gurunya meninggal pada usia dia masih 3 tahun, maka ini kemungkinan kecil, ya. Atau tidak mungkin dia mendengar ya karena tidak teranggap sama pada usia 3 tahun. Baik. Ala kulli hal, ini maksud dari ucapan Hafs bin Ghiyath rahimahullah. Idza tahamtumu syaikha fahasibuhu bis-sinnain. Wa qala al-Hakim lamma qadima alaina Muhammad ibn Hatim al-Kashi. Ada yang membaca al-Kashi, ada yang mengatakan al-Kishi. 6. Fahaddatsa an Abd ibn Humaid. Tatkala Muhammad bin Hatim al-Kashi ini datang ya kepada kami, kemudian dia meriwayatkan dari Abd bin Humaid. Sa'altuhu an maulidihi fadzakara annahu wulida sana 60 wa 200. Faqultu li ashabina innahu yaz'umu annahu sami'a minhu ba'da mautihi bi 13 sana. Saya tanya kepada Al-Kishi ini, Al-Kashi, kapan kamu lahir? Dia sebutkan saya lahir tahun 260. Sementara siapa? Sementara Abd bin Humaid wafat tahun 273. Maka saya berkata kepada teman-temanku, lihatlah orang ini, dia berpikir atau dia mengklaim meriwayatkan dari orang yang lebih dahulu atau sudah 13 tahun meninggal lebih dahulu sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir. Nah, qala Ibnu Salah, syakhsani minas sahabati, 'asha kullu minhuma 60 sana fil jahiliyah wa 60 fil Islam. Wa huma Hakim ibnu Hizam wa Hassan ibnu Thabit radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Salah rahimahullahu taala ini membawakan faedah dalam masalah tabi'in yang meriwayatkan darinya. Ya, yang meriwayatkan darinya. Nah, nanti karena akan dicek tahun lahirnya, oh ternyata dia 60 tahun sebelum masa kenabian. Ya, 60 tahun sebelum masa kenabian dan dia wafat tahun 60 tahun setelah kenabian. Ya. Maka dicek kalau ada tabi yang meriwayatkan darinya apakah mendapati atau tidak. Kata beliau, ada 2 orang sahabat yang masing-masing dari keduanya hidup 60 tahun sebelum jahiliyah dan 60 tahun setelah Islam. Berarti usianya 120 tahun. Siapa itu? Yang pertama Hakim bin Hizam. Kakeknya siapa? Ya, Hakim bin Hizam dan Hassan ibn Thabit radhiyallahu taala anhuma. Taib. Wa huki an ibni Ishaq anna Hassan ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Hizam asha anna Hassan ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Hizam wa huki an ibni Ishaq anna Hassan ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Hizam asya kullu minhum mi'atun wa 20 sana. Taib. Ibnu Ishaq menukil bahwa Hassan ibn Thabit ibn al-Mundhir ibn Hisham, ini Hassan bin Thabit, bapaknya, kakeknya, kakeknya ini masing-masing umurnya 120 tahun. Jadi bukan cuma Hassan bin Thabit tapi juga bapaknya Thabit ibn al-Mundhir, kemudian kakeknya Al-Mundhir bin Hizam, bahkan Hizam juga demikian, umurnya 120 tahun. Ini dihikayatkan dari Ibnu Ishaq. Wa qala al-Hafidz Abu Nuaim wa la yu'rafu hadza li ghairihi min al-Arab. Dan tidak diketahui ada orang Arab yang punya silsilah keturunan 4 ya, 4 keturunan ini, 4 keturunan ke bawah semuanya mencapai usia 120 tahun. Baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu qad ummira jama'atu min al-Arabi aktsara min hadza. Ya. Ada banyak orang Arab lain. Ya. Ini kelihatannya beliau mengistidrak ucapannya siapa? Abu Nuaim. Kata beliau, ada banyak orang Arab lain yang berusia lebih dari 120 tahun. Wa inna ma arada anna arba'atan nasaqa ya'ishu kulli minhum 120 sanah. Namun yang dimaksudkan oleh Abu Nuaim adalah masing-masing dari 4 orang ini hidup sampai 120 tahun. Lam yattafiq hadza fi ghairihim. Tidak ada generasi keluarga lain yang seperti ini. Dan saya kira ini jelas. Ini yang diinginkan oleh
Abu Nuaim. Ya, maka istidrak dari Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Ibnu Katsir sebenarnya tidak perlu. Dikatakan qad ummira jama'atu minal Arab aksar min hadza. Yani kalau ini istidrak kepada Abu Nuaim saya kira tidak perlu karena jelas sekali bahwa yang dimaksud oleh Abu Nuaim adalah deretan keluarga ini. Makanya beliau membawakan dalam bentuk jama' li ghairihim. Ya. Qala rahimahullah. Wa amma Salmanul Farisi faqad hakal Abbas ibn Yazid al-Bahrani al-ijma' ala annahu 'asha 250 sanah wa ikhtalafu fi ma zada ala dhalika ila 350 sanah. Ya, radhiyallahu an. Salman Al-Farisi, Al-Abbas ibn Yazid al-Bahrani mengutip ijma' bahwa beliau sampai pada usia 250 tahun. Nah, begini kisahnya masyhur ya. Kisah perjalanan beliau masuk Islam. Ya, beliau berpindah dari 3 orang pendeta sebelumnya sampai kepada pendeta yang terakhir atau 2 pendeta yang sebelumnya sampai kepada pendeta yang ketiga. Itu pun tidak lama sampai dia menunjukkan bahwa tidak ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang masih berada di atas ajaran Nabi Isa yang benar, Nasrani yang benar selain saya orang terakhir. Namun sudah dekat masa datangnya Nabi yang terakhir. Ya, maka beliau pun kisahnya masyhur, beliau menjadi korban perdagangan manusia, kemudian beliau menjadi budak dan seterusnya berpindah-pindah sampai ke Madinah. Ya, dan beliau pun sengaja tinggal di Madinah, sengaja ke sana ya, karena mengetahui kota di mana Nabi itu akan lahir. Nah, disebutkan umur beliau sampai 250 tahun. Ini sepakat. Ya, dikutip ijma' oleh Al-Abbas ibn Yazid ini. Baik. Adapun lebih daripada itu, ada sebagian ulama yang berpendapat sampai 350 tahun. Nah, tapi ini mukhtalaf. Yani yang disepakati hanya 250 tahun. Wa qad awrada Syekh Abu Amr ibn Salah rahimahullah wafayati a'yani minan nas. Kemudian Ibnu Salah di sini dalam kitab asal membawakan wafayat. Ya, wafayat para ulama ataupun dari orang-orang yang terkenal. Yang pertama tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu salati wa sittina sana. Al-masyhur yaumul isnain as-sani asyara min Rabiul Awal sana ihda asyara min al-hijrah. Tahun 11 Hijriah. Wa Abu Bakar an salatin wa sittina aidha fi jumadi sana salas asyar. Jumada ya wallahu alam, ini Jumada al-ula. Nama tsaniya wal akhirah wallahu alam. Wa Umar an salatin wa sittina aidha. Ini beliau dan 2 sahabatnya radhiyallahu taala anhuma meninggal pada usia 63 tahun. Fi Dzulhijjah sanah 23. Ya. Baik. Qultu wa kana Umaru awwala man arrakha at-tarikha al-islamiyya bil hijrati an-nabawiyyah min Makkah ila al-Madinah. Kama basatna dzalika fi siratihi wa fi kitabina at-tarikh. Nah, yang dimaksud dengan at-tarikh di sini adalah al-bidayah wa nihayah. Wa kana amruhu bidzalika fi sanati 16 min al-hijrah. Nah, beliau pertama kali memerintahkan, ya ini pada tahun 16 Hijriah, berarti di sini 3 tahun sebelum beliau wafat. 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau pertama kali memberikan perintah untuk membuat tahun Hijriah yang dimulai perhitungannya dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ya, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ke Madinah. Summa qala wa qutila Utsman bin Affan qad jawaza 80 wa qila balagat 90 fi Dzulhijjah sanah 35 wa Aliun fi Ramadhan sanata 40 an 63 pada usia 63 tahun fi qaul menurut sebagian pendapat. Wa Talha bin Zubair wa Talha wa Zubair, ini keduanya terbunuh ya. Qutila yaumal jamal sanata 36 qala al-hakimu sinnu kulli minhuma 64, masing-masing berusia 60 tahun. Yani beliau terbunuh pada ketika beliau keluar bersama dengan siapa, Aisyah radhiyallahu taala anha ya, pada perang Jamal. Radhiyallahu taala anhuma, Talha dan Az-Zubair. Wa tuwfiya Sa'dun an 73 sanah 55 pada usia 73 tahun. Wa kana akhira man tuwfiya min al-'asharah. Beliau adalah sahabat yang terakhir dari 10 orang terakhir dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Iya.
Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau menyebutkan ya, ketika beliau sakit itu, kemudian beliau ingin mewariskan semua hartanya, ingin mensedekahkan semua hartanya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulusu was-sulusu katsir. Kisahnya masyhur ya. Qala wa Sa'id bin Zaid sana 51 lahu 43 wa 70. Abdurrahman bin Auf an 75 sanata isnataini wa 30. Wa Abu Ubaidah sanah samani asyarah wa lahu 58 radhiyallahu anhum ajma'in. Taib, ini 10 orang sahabat. Qultu, kata Ibnu Katsir menambahkan, wa ammal abadilah, 4 orang sahabat yang masih muda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yang kepada mereka kembalinya ilmu. Fa Abdullah bin Abbasin sanata 68 wa Ibnu Umar wa Ibnu Zubair sanata 73 wa Abdullah bin Amr sanata 67. Nah, ini berdekatan meninggalnya ya, tahun 68, tahun 73 dan tahun 67. Nah, fa amma Abdullah bin Mas'ud falaysa minhum qalahu Ahmad bin Hanbal khilafan lil-Jauhari haitsu addahu minhum wa qad kanat wafatuhu sana 31. Nah, Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk abadilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, khilafan lil-Jauhari. Beliau menganggap Ibnu Mas'ud masuk dalam kategori al-abadilah, yakni dari zahir namanya. Adapun Imam Ahmad, beliau tidak memasukkan Ibnu Mas'ud karena rentan waktu meninggalnya terlalu jauh. yakni Ibnu Mas'ud wafat tahun 31. Jadi selisih 30-an tahun. Baik, qala Ibnu Shalah, as-salisu ashabul madzahibil khamsati al-matbu'ah. Ashabul madzahib. Sufyan ats-Tsauri, beliau punya mazhab yang mustaqil hatta darasa. Namun punah ya mazhabnya. Sufyan ats-Tsauri tuwfiya bil Basra sanata 61 wa 100 wa lahu 64 sanah. Wa tuwfiya Malik bin Anas bil Madinah sanata 79 wa 100 wa qad jawaza 80. Wa tuwfiya Abu Hanifah bi Baghdad sanata 50 wa 100 wa lahu 70 sanah. Wa tuwfiya Syafi'i Muhammad bin Idris bi Misr sanata 40 wa 200 an 54 sanah. Wa tuwfiya Ahmad bin Hanbal bi Baghdad sanata 41 wa 200 an 77 sanah. Maka kita lihat di sini dari semua ashabul madzhab yang matbu'ah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah yang paling muda usianya ketika meninggal. Usia 54 tahun. Ya, 54 tahun. As-Tsauri usia 64. Malik usia 80. Abu Hanifah 70. Imam Ahmad 74. Syafi'i rahimahullah yang paling muda ya, 40 atau 54 tahun. Qultu wa qad kana ahlu Syam ala madhhab al-Auza'i nahwan min 200 sanah wa kanat wafatuhu sanata 57 wa 100 bi Bayruta min sahil Syam wa lahu min al-umr bid'un wa sittun. Penduduk Syam dulunya berada di atas mazhab Imam al-Auza'i selama 200 tahun, 2 abad. Mereka memegang mazhab al-Auza'i rahimahullahu ta'ala hatta darasa mazhabuhu. Juga hilang mazhabnya. Beliau wafat pada tahun 157 pada usia 63 tahunan lebih. Wa kadzalika Ishaq bin Rahawayh wa qad kana imaman muttaba lahu ta'ifatun yuqallidunahu wa yajtahiduna ala maslaki yuqalu lahum al-Ishaqiyah wa qad kanat wafatuhu sanata 38 wa 200 an bid'in wa 70 sanah. Ini juga ada mazhab Ishaq bin Rahawayh. Dikatakan al-Ishaqiyah. Beliau wafat tahun 238 pada usia 73 lebih. Qala Ibnu Shalah ar-rabi ashab al-kutubil haditsil khamsah. Al-Bukhari wulida sana 94 wa 100 wa mata lailata Aidil Fitri sanata 56 wa 200 bi qaryati yuqalu laha Khartank. Wa Muslim bin Hajjaj tuwfiya sana 61 wa 200 an 55 sanah. An 55 sanah. Wafat tahun 261.
Abu Dawud, yakni Sulaiman ibn Ash'ath rahimahullahu taala sanata 75 mi'atain. At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah Abu Isa ba'dahu bi arba'i sinin. Berarti tahun 279. Ya, 4 tahun setelah Abu Dawud. Sanata 79. Abu Abdurrahman An-Nasa'i, ya, sanata salatin wa salatimi'ah. 6. Qultu wa Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah Al-Qazwini. Al-Qazwini sahibus sunan allati kammala biha al-kutub as-sittah wa sunan al-arba' ba'da as-sahihain allati i'tana bi atrafiha al-Hafidh ibn Asakir wa kadzalika Shaykhuna al-Hafidh al-Mizzi i'tana bi rijaliha wa atrafiha wa huwa kitabun mufidun qawiyyun at-tabwib fil fiqh. Nah, di sini siapa? Ibnu Salah rahimahullahu taala tidak menyebutkan Sunan Ibnu Majah. Tidak menyebutkan Sunan Ibnu Majah, dan kelihatannya alasannya sebagaimana yang sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Ya, di mana pada dasarnya Ibnu Majah rahimahullahu taala tidak dikategorikan ke dalam ashab kutubus sunan. Ya, kita sudah sebutkan bahwa yang pertama kali memasukkan Ibnu Majah ke dalam bersama dengan 3 sunan yang lain, siapa kemarin? Kalau nggak salah Abu Thahir As-Silafi atau siapa? Nah, Muhammad ibn Ahmad. Nah, situ. Nah, jadi kelihatannya Ibnu Salah pada dasarnya mengikuti pendapat yang tidak memasukkan Ibnu Majah. Namun yang mustaqar indal mutaakhirin, yang tetap di kalangan mutaakhirin, masuk ini. Walaupun Ibnu Hajar sendiri, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, laula sabaqani, seandainya si fulan ini saya lupa tidak mendahului saya dengan menambahkan Ibnu Majah ke dalam Sunanul Arba, niscaya saya akan mengganti Ibnu Majah. Yang saya pilih apa? Yang beliau pilih adalah Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Karena itulah Ibnu Katsir di sini menambahkan, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menambahkan Sunan Ibnu Majah. Ya, Sunan Ibnu Majah allati kammala biha al-kutub as-sittah, ya, wa sunan al-arba'a ba'da sahihain allati itana, yang dibuat atrafnya oleh Ibnu Asakir dan juga Al-Mizzi rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Asyraf, ya, dalam kitab beliau Tuhfatul Asyraf, ya, yang memuat atraf kutubus sittah. Nah, wa huwa kitabun mufid, dan Ibnu Majah ini kitab yang mufid, qawiyyut tabwib fil fiqh, juga punya kekuatan dalam tabwib fikhi. Wa qad kanat wafatuhu sanata 73 wa 200 rahimahumullahu taala. Qala, yani kata Ibnu Salah, al-khamis sab'atun minal huffadhin tufi'a bi tasanifihim fi asrina. Ada 7 ulama hufad yang karya tulis mereka sangat bermanfaat di masa kita. Yang pertama Abul Hasan Ad-Daraqutni, tufiya sanata 85 wa 300 an 79 sana. Al-Hakim Abu Abdullah An-Nisaburi, tufiya fi Safar sanata 45 wa qad jawaza 80. Abdul Ghani bin Sa'id Al-Misri fi Safar sanata 49 bi Misr an 77 sana. Al-Hafidz Abu Nuaim Al-Asbahani sanata 30 wa 400 wa lahu 96 sana. Wa min at-tabaqati al-ukhra Syekh Abu Amr ibn Abdul Bar An-Namari, tufiya sanat 63 wa 400 an 95 sana. Thumma Abu Bakar Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi, tufiya bi Naisabur sanat 58 wa 400 an 74 sana. Thumma Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, tufiya sanat 63 wa 400, ya, 63 wa 400, 463 tahun. Ya, ini angka-angkanya sama dengan wafatnya Ibnu Salah. Ya, kalau Al-Khatib 463, kalau Ibnu Salah 643. An 71 sana. Qultu wa qad kana yanbaghi an yudhkara min haula'i jama'atun ishtaharat tasanifuhum bainan nas. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, selayaknya ditambahkan juga, disebutkan juga tahun wafatnya para ulama yang punya karya tulis masyhur di kalangan kaum muslimin, wala siyama inda ahli hadis, terkhusus ahlul hadis. At-Tabarani wa qad tufiya sanata 300 sahibil ma'ajim as-salasa wa ghairiha, wal hafidh Abi Ya'la al-Mawsili, wal hafidh Abi Bakar al-Bazzar, wa imam al-a'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, tufiya sana 11 wa 300 sahibis sahih, yani sahih Ibnu Khuzaimah.
Baik. Abu Ya'la al-Mausili disebutkan wafat tahun sanata sab'in wa thalathimi'ah. Sab'in wa thalathimi'ah. 6. Sementara Abu Bakar al-Bazzar tufiya sana isnataini wa tas'ina wa mi'atain. 6. Wa kadzalika Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, yani Ibn Hibban, sahibus sahih aidha kanat wafatuhu sanata 54 wa 300. Wal Hafiz Abu Ahmad ibnu Adi sahibul Kamil, ya, Ibnu Adi sahibul Kamil tufiya sana 67 wa 300. Baik. Nah, naktafi انتهينا في النوع الخمسين 60 عفوا. إن شاء الله تعالى نواصل غدا بإذن الله تعالى. ولعل غدا إن شاء الله تعالى مجلس الختم لهذا الكتاب. نعم سنختم غدا بإذن الله تعالى. نعم والله تعالى أعلم بالصواب. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.